Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Iman Santoso. Kali ini kita bahas mengenai masih terkait dengan perubahan yang terus terjadi dan semakin cepat terjadi menyambut 2021. Jadi gambar yang di belakang ini bukan kembang api, tapi eh, inilah gambar per, per yang mewakili neurons atau sel-sel otak yang berlistrik di dalam otak, di dalam kepala kita. Saya coba sharing, mungkin dapat bermanfaat, semoga. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya, 2 minggu sedikit, sekitar 24 hari lagi, kita sudah meninggalkan tahun 2020 menuju 2021. Saya masih ingat akhir tahun yang lalu kami mengadakan training roadshow di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Depok, namun di Lampung sempat tertunda. Saat itu dengan topik the highest atau access your highest potential. Terus ada tulisan besar gitu ya, are you ready for 2020? Mungkin beberapa partisipan atau yang sempat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat melihat promonya, exposure promonya di multimedia atau di internet, itu mungkin masih ingat ya, are you ready for 2020? Namun kalimat itu ternyata berimpact ya. Pada saat itu tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia pun akan terkena wabah sampai hari ini, coronavirus disease atau COVID-19, yang sampai hari ini belum juga selesai. Sekitar pertengahan Februari ya, WHO sudah mengumumkan, pertengahan Maret Jokowi mengumumkan, sebagai presiden mengumumkan bencana nasional. Kita lihat dampaknya. Beberapa orang mungkin justru malah lebih siap karena pernah mengikuti pelatihan-pelatihan saya. Oke, topik kali ini seperti yang terlihat di monitor Anda, di monitor komputer kita, di screen kita, topik menyikapi perubahan lingkungan yang dipandang dari perspektif neuroscience. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir logis atau logical framework. Saya bagi di 5 subtopik, 5 besar subtopik. Yang pertama memaknai perubahan, yang kedua merespon perubahan, dampaknya dan risikonya nanti seperti apa. Terus kemudian kemampuan otak manusia beradaptasi. Terus yang keempat, strategi atau cara mencapai tujuannya. Strategi menyikapi perubahan. Yang terakhir, diversity dan kecerdasan kolaboratif. Ini saya sengaja tampilkan gambar otak, tapi ini ciri-cirinya neuroscience modern ya, sudah teknologi udah canggih, jadi ini dibedakan warnanya mungkin untuk membedakan fungsi dan area. Di sini teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa cari semua di internet ya, kira-kira gitu ya, berdasarkan kajian neuroscience, kajian ilmiah, itu bahwa manusia terdiri, otak manusia itu terdiri dari 86 sampai 100 miliar neurons atau sel otak yang berlistrik. Masih ada lagi sel-sel otak lainnya yang disebut sel-sel pendukung neuroglia ya. Dan 100 triliun sinaps. Jadi antar sel otak itu berhubungan namanya sinaps. Jumlah koneksi antar neurons itu, sel otak tadi 300 kali lebih banyak daripada bintang di galaksi Bima Sakti. Bayangkan. Jadi begitu besar ya kapasitas otak kita. Oke, kita mulai dari subtopik pertama, memaknai perubahan.
Proses perubahan itu sendiri saya ingin coba memaparkan ada urut-urutan kejadian ya. Jadi pertama disrupsi, terutama makanya dalam kurung ya, terutama disrupsi teknologi. Yang hari ini terutama di Indonesia ya 10-15 tahun terakhir kita terasa sekali hari ini semua orang pegang gadget ya, akses ke internet sangat mudah, tidak seperti dulu kita harus punya komputer, terus bikin jaringan LAN, local area network, atau pasang model dial-up modem, hingga baru bisa koneksi internet. Itu pun juga dengan bandwidth yang terbatas. Sekarang dunia ada di genggaman, istilahnya. Karena akses internet bisa dari mana aja melalui handphone atau telepon genggam selama mendapat sinyal akses internet atau pulsa ataupun dapat free wifi. Nah, ini yang membuat, dan sebenarnya di negara maju sudah dibahas ya, perubahan dunia semakin cepat, terus semakin dan bergejolak gitu ya, dan seterusnya. Itu disebut dunia yang VUCA atau tuna, atau nanti kita lihat di VUCAD. VUCA itu ya volatile, bergejolak tadi, penuh ketidakpastian, uncertain, kompleks, rumit ya, ambigu, membingungkan. Oxford menyebutnya tuna, itu T-nya turbulensi, N-nya novelty, sama sebenarnya mirip-mirip, hanya beda nanti pendekatannya sedikit, sehingga implikasi strateginya ke depan juga berbeda. Ian Wood itu menambahkan, jadi sekitar di atas 2016-2017 ya, dengan 2D di VUCAD. D yang pertama disruption, D yang berikutnya ada diversity. Terus kita ngomong new normal, normal baru. Apakah seperti itu? Tidak, ternyata. Ternyata new normal itu bukan dikenal pada saat era pandemi. Di negara-negara maju, bahkan mungkin di Indonesia pun, di Jakarta khususnya yang pernah ikut pelatihan-pelatihan saya setahun 2 tahun terakhir, itu juga saya sering memaparkan. Apakah sederhana itu ya? Tadi diagram itu untuk menyederhanakan sebenarnya. Kita lihat faktanya. Pertama, perubahan terus terjadi. Ini kita akui bersama. Dan kalau kita rasakan, perubahan semakin cepat terjadi. Jadi kalau di ilmu pengetahuan atau khususnya terkait manusia, gitu ya, mungkin beda dengan ilmu engineering ya, yang A kuadrat plus B kuadrat sama C kuadrat, Pythagoras itu ya sampai hari ini bukunya konsepnya tidak berubah. Tapi terutama ilmu sosial itu perubahannya sangat cepat. Teori-teori itu bermunculan. Buku-buku itu ada lagi update-nya lagi. Hari ini mungkin kita sudah tidak valid menggunakan buku-buku yang di atas 2000 atau di bawah 2017. Jangankan di bawah 2010 gitu. Terutama tadi yang terkait dengan disiplin ilmu yang terkait dengan manusia. Jadi perubahan semakin cepat terjadi, perubahan tidak bisa lagi dikelola dengan baik. Dulu kan managing change ya. Sekarang itulah keterbatasan manusia sebenarnya. Artinya kita justru harus menikmati perubahan itu atau berselancar. Nanti ada kita bahas. Tadi sudah disebut ya, VUCA, volatility itu bergejolak, gitu ya, penuh ketidakpastian, uncertainty, complexity atau rumit, dan membingungkan, ambiguity. Nah ini saya paparkan industri 4.0 dan society 5.0. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya industri 4.0 di mana semua sudah mulai ya mekanik, tenaga uap dan seterusnya ya. Industri 2.0 juga sudah mulai dengan adanya pembangkit tenaga listrik. Industri 3.0 bahkan mesin-mesin itu sudah digerakkan oleh secara listrik ya, bisa dan menggunakan jaringan near kabel atau dengan Bluetooth, dengan Wi-Fi dan seterusnya sampai ke industri 4.0. Tapi Jepang ini agak berbeda. Justru Jepang yang dulu ya 1 dekade 2 dekade terakhir itu dikenal sebagai negara yang maju dengan teknologi gitu ya. Tapi dia merasa kehilangan.
Salah satunya misalnya dia merasa kehilangan generasi. Dalam arti kata, sekarang mereka misalkan tentang konsorsium untuk inovasi. Itu mereka coba mengadop semua usulan gitu ya. Mereka akhirnya merumuskan, menyepakati, terjadilah rumusan produk baru atau inovasi baru, sementara Korea sudah meluncurkan. Nah, ini yang hari ini mereka menekankan tidak lagi dari kemajuan teknologi itu sendiri, tapi dari aspek manusianya. Makanya dia lebih suka sekarang menggunakan terminologi Society 5.0. Jadi di Society 1.0 itu manusia dilihat dari cara mencari nafkahnya dengan berburu. Nah, Society 2.0 itu sudah tidak melulu makan daging, ya. Jadi mungkin sudah tidak emosional karena lebih cerdas lagi, tidak hanya makan daging tapi juga bertani. Terus Society 3.0 mulailah ada industri. Nah, industri yang tadi itu yang dijelaskan 1.0 sampai 4.0. Nah, ini semua merubah perilaku manusia itu sendiri gitu ya. Yang tadinya dulu mungkin kerja dengan mengendarai kuda gitu ya, dokar, seterusnya akhirnya ada sepeda motor, ada mobil, ada macam-macam hari ini, ada pesawat gitu. Nah, di Society 4.0 tidak hanya industri, perilaku itu sudah berubah karena adanya kemajuan teknologi informasi. Bahkan kalau di Indonesia kita merasa kebanjiran informasi. Terakhir Society 5.0. Apa yang dimaksud Society 5.0? Mereka menyebutnya Super Smart Society atau Human Centered Society. Nah, di sini intinya fokusnya pada manusia. Jadi bukan pada perubahannya justru. Nah, ini di Pukadi tadi ya yang Ian Wood gitu ya, menambahkan D-nya pertama disruption gitu ya, yang terakhir diversity. Di kita juga masih berdebat antara disruptif atau disrupted. Ya. Disruptif kata sifat artinya terjadi terus, disrupted sudah terjadi ledakan itu. Nah, saya ambil jalan tengahnya disruption ya, atau disrupsi dalam bahasa Indonesia. Jadi kemajuan teknologi terutama kemajuan teknologi informasi itu sendiri tadi yang berakibat bahwa setiap warga negara Indonesia itu kita semua berhak memiliki akses yang sama, akses informasi yang sama. Sementara dengan latar yang belakang yang berbeda-beda, kita dulu kita dikenal ya sampai sekarang sebenarnya bahkan ada tertera di dasar negara Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, kalimat itu artinya berbeda-beda tetap satu jua gitu kan. Namun sekarang perbedaan itu jadi semakin beragam karena setiap manusia di Indonesia ini dari Sabang Merauke ini punya hak yang sama dalam mengakses informasi. Selama dia punya gadget, punya handphone atau notebook atau tab atau netbook macam-macam gadget sekarang. Terus menerima itu memiliki akses internet atau punya pulsa atau dapat free wifi dan seterusnya. Mereka tidak ada lagi pembatasan. Mereka boleh mengakses informasi. Mau presiden, mau menteri, mau manajer, mau director, mau supervisor, mau driver, gitu ya, frontliners, gitu ya. Mau asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, tukang bakso, tukang somai, dan seterusnya. Namun, sementara dengan latar belakang yang sebelumnya sudah berbeda, makin berbeda. Karena ada dua yang paling penting, adalah perbedaan kemampuan literasi bacanya, yang kedua juga latar belakang pendidikannya juga berbeda-beda. Ini yang berdampak dahsyat sebenarnya, nanti kita bahas tentang diversity. Nah, tadi kita singgung tuna ya. Jadi T-nya diganti volatility, diganti turbulency. Jadi mereka menganggapnya lebih optimis gitu ya.
terus kompleksnya diganti dengan novelty karena otak manusia suka yang baru. Nah, di sini dibilang ya, tuna is not fish. Ya, kita dengar tuna pasti ikan tuna gitu. If we focus on the negative side of anything, we are vulnerable to distraction, and chance are our outcomes will be negative. We are hardwired to see things from negative perspective. Nanti kita bahas. Jadi itu yang paling penting dalam perubahan. Kita memaknai, tidak hanya mengenal, tapi lebih dalam memaknai. Ingat kata-kata. Jadi kita pun nggak harus. Yang penting kita bisa merangkumkan gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas kita sudah mulai akrab dengan kata-kata teknologi disruption. Terus tahun 2020 ini sangat berbekas. Adanya COVID-19 pandemik ya, atau coronavirus disease yang mewabah gitu ya. Terus ada digital transformation, industri 4.0 tadi, society 5.0. Jangan lupa dengan local wisdom, tadi ada di VUCA di World, gitu ya. VUCA World, gitu ya. dunia dibuka dan seterusnya. Nah ingat kalau tuna, dia turbulensi dan novel. Nanti tuna ini kenapa Oxford bukan sekedar brandnya ya dibanding tadi Harvard gitu ya. Dia juga meyakini ada yang tidak tercover kalau di area yang sini dibuka itu, makanya dipakai konsep tuna. Di mana perubahannya sangat tidak dikenal dan tidak disadari. Jadi dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Nah, untuk mengantisipasi perubahan ke depan, nanti turunannya adalah skenario planning. Jadi bikin skenario A, skenario B, skenario C gitu. Kalau misalnya di Indonesia tahun depan politiknya lebih buruk dari sekarang, atau politiknya lebih baik, atau misalnya COVID sudah selesai pertengahan tahun, kalau selesainya akhir tahun, kalau resesi ekonomi berkepanjangan, jadi semua asumsi skenario-nya dipersiapkan sehingga dapat diantisipasi ke depannya. What will happen in 2021 ya? Kita nggak tahu, tapi intinya kita sebenarnya terhadap perubahan harus siap sedia. Yang paling penting justru bukan perubahan itu sendiri, tapi bagaimana menyikapinya. Siapa yang bisa garansi tahun depan, misalnya COVID-19 itu belum selesai, atau sudah selesai. Atau anggap aja COVID-19 sudah selesai, terus ada lagi bencana yang lebih besar, ya, lebih dahsyat, gitu, ada lebih wabah yang lebih mengerikan gitu dari sekedar COVID-19. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang bisa menggaransi, walaupun kita tidak mengharapkan, tidak ada satupun yang berdoa ingin lebih susah. Nah, kita masuk subtopik yang kedua, yaitu merespon perubahan dan dampak risikonya seperti apa. Semua informasi itu bisa kita respon dengan positif atau negatif. Itu bahasa awamnya. Artinya nanti pelan-pelan dengan pendekatan neuroscience ada si baik dan si buruk gitu. Nanti coba search di internet dengan keyword gut in neurons gitu ya. Dan kalau dia negatif itu kan cenderung marah, benci ya, stres, depresi, segala macam. Nah, ini emosional ini sangat, jangan lupa, emotion is contagious, artinya menular. Dan itu dibuktikan secara sains, khususnya neuroscience, dengan keyword MNS. MNS itu adalah mirror neuron system. Bahwa otak manusia, MNS ini sangat aktif bekerja. Jadi kita kecenderungannya meniru orang lain. Nah, ternyata yang tadi direspon negatif, katakan bukan negatif, artinya resah, galau, stres gitu ya. Jadi sebenarnya stres itu ada tahapan-tahapannya dan ini dibuktikan secara ilmiah. Jadi Bapak-bapak, apa sih kira-kira stres? Mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu boleh ceritakan stres yang terberat yang kita alami. Kira-kira seperti apa gitu. Coba ingat-ingat kembali gitu ya. Kapan sih gitu ya, atau
bila mana kondisi itu muncul terus jadi stres lagi, atau kalau berat dan seterusnya. Ini sebenarnya saya bilangnya menyebutnya stres level 1. Sebenarnya stres-stres kecil itu dialami setiap orang, dan stres kecil itu ternyata kita bilang masuk kategori stres yang baik, makanya disebut eustress. Kenapa? Karena sebenarnya kita perlu stres untuk pembelajaran, untuk meningkatkan daya resiliensi kita. Saya sampai mengalimatkan gitu ya, pernah tulis di sosmed gitu ya. Jadi ini apa pemahaman saya yang saya kalimatkan. Jadi manusia itu kita itu memerlukan stres kecil. Dan ini bukan sekedar filosofi ya, tapi ini berdasarkan kumpulan-kumpulan kajian-kajian riset. Bapak-bapak Ibu juga bisa mencari sendiri sekarang informasi pengetahuan sangat terbuka ya. Jadi kita memerlukan stres kecil, jangan disia-siakan. Jadi otak itu membutuhkan kortisol. Jadi kalau stres itu kan kortisol ya. Tapi namun dengan jumlahnya yang sedikit, jangan juga terlalu banyak. Nah, ini bermanfaat ternyata untuk agar dapat kita meningkatkan daya resiliensi kita. Jadi batas ambangnya setiap orang tuh stres kecil beda-beda ya. Nah, stres yang kategori ini sebenarnya stres yang dibilang stres yang baik, biasanya disebut eustress. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang meluk agama Islam ya, bisa cek di surat Al-Baqarah ya ayat 155. Jadi kita coba ini secara ilmiah begini, tapi kalau kita pendekatan agama pun sama gitu ya. Temuan atau kajian itu membuktikan gitu ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan ya ini di bold, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ini memaknai, ada maknanya gitu ya. Makanya dibilangnya ayat suci, surat suci gitu ya. Ya kan? Karena kalimat-kalimatnya itu enggak sekedar asal gitu. Ternyata mungkin dibuktikannya belakangan-belakangan karena ilmu pengetahuannya makin sini baru makin terungkap. Berikutnya, kalau kita dari pakar organisasi, biasanya di buku Organizational Behavior atau perilaku organisasi, Stephen Robin ya, mendefinisikan stres adalah kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan dengan peluang, kendala, atau permintaan terkait dengan apa yang diinginkan dan yang hasilnya dianggap tidak pasti dan penting. Ada constraint, ada demand. Jadi masih cocok ya. Artinya masih kongruen, masih matching. Nah, ini yang berikutnya stres, saya bilang stres level 2. Jadi artinya tadi otak manusia itu butuh kortisol, kita butuh stres, tapi stres-stres yang kecil. Nah, kalau stres itu besar, di luar batas ambang, ini yang dampaknya buruk buat kesehatan otak kita, gitu loh. Kenapa? Nah, ini nanti dibilang banjir kortisol, makanya disebutnya jangan panik. Jadi kalau otak dibagi 3 sub fungsi, subbrain ya. Yang pertama dibilang, ini namanya banyak ya, brainstem atau reptilian brain atau crocodile brain. Kalau kemarin tahun politik crop brain gitu ya, survival brain. Ya. Ini limbik, otak emosional gitu ya, mamalia brain gitu ya. Nah, ini yang biru ini cortex atau new cortex atau new brain atau human brain terutama di daerah sini. Ini aktif prefrontal cortex. Kalau anjing kucing birunya ada tapi ini nggak aktif. Nah, biasanya untuk memudahkan si ungu dan si merah, si limbik dan si cerebral brain dijadikan satu. Ini yang kalau kita stresnya berlebih, gitu ya, hati-hati, maka dibilang jangan panik, karena nanti otak pikiran kita didominasi oleh si ungu dan si merah ini. Ini yang dibilang amigdala hijack. Kapan kita bisa mengendalikan pikiran kita? Kita harus aktifkan PFC kita atau prefrontal cortex. Otak kita berlistrik sehingga hukum keseimbangan atau mengalirnya energi berlaku. Jadi kalau mengalirnya lagi ke tengah atau ke bawah ini, gitu ya, kita harus kasih jeda, kasih kesempatan listrik mengalir ke depan. Gimana caranya? Ya caranya dengan mengatur nafas,
jeda gitu ya. Kalau yang teman-teman pemeluk Islam bahkan diingatkan satu hari itu diwajibkan 5 kali sholat yang wajib ya. Ternyata esensinya adalah supaya kita tidak larut dengan dunia ini. Gitu. Apalagi sekarang pandemi ya, jangan sampai larut dengan keadaan. Terus gimana Pak? Ya kita harus terus meningkatkan kesadaran. Caranya gimana? Mengaktifkan PSC ini, prefrontal cortex. Jadi kalau dulu pengembangan diri di awal dengan materi self awareness itu biasanya meningkatkan kesadaran diri katanya. Ya. Itu tidak lain ternyata mengaktifkan fungsi prefrontal cortex, gitu ya, meminimalis pikiran-pikiran otomatis dari dua ini, ungu dan merah. Kira-kira seperti itu. Atau dulu disebutnya pikiran-pikiran atau alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar atau unconsciousness, subconsciousness, non-consciousness banyak ya. Jadi yang pertama jangan panik, gitu ya. Karena kenapa? Kalau dia banjir kortisol, dia merusakkan hubungan antar sel otak yang dibilang sinap. Jadi merontokkan, putus. Bahkan sel otaknya neuronnya banyak yang mati. Ya jadi bodoh, ya iya. Gitu. Nah, ini yang kemarin sebenarnya kita sudah berbeda nih sekarang nih. Walaupun udah di penghujung tahun, tapi belum ada yang pastikan COVID-19 ini kapan, kita hanya mencegah aja dengan terus menggunakan masker, gitu, jaga jarak, cuci tangan, gitu ya. Tapi beda responnya nih dengan awal-awal. Ingat kan, kita begitu tegang gitu ya. Terus banyak yang stres dengan pikirannya sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena ketidakpastian. Jadi tadi apa? Ketidakpastian, uncertainty yang tinggi. Menimbulkan kecemasan. Jadi anxiety nggak boleh, fear, takut, marah, gitu, benci, gitu. Itu jelek itu karena akan memproduksi lebih kortisol. Gitu ya. Jadi kita lihat nih, kenapa di Indonesia khususnya banyak rakyat masyarakat yang sebenarnya over worried ya, jadi terlalu berlebih karena termakan dengan berita-berita informasi. Kita ini perlu kepastian sementara misalnya ini kurang badan-badan ini apa kurang kredibel apa ITB, UGM ya, BIN gitu ya. Bahkan kalau kita ngambil negara tetangga misalnya Singapura kan termasuk yang kalau menyampaikan suatu riset kajian ilmiah tuh kredibel ya. Coba kita lihat sini. Ini kemarin ya sebelum jadi mungkin sebelum Lebaran kali ya bulan puasa. Mereka punya prediksi-prediksi yang berbeda gitu loh. Sekelas mereka punya prediksi berbeda. Sebenarnya filternya ada di media nih. Karena yang dibilang media sebagai fungsi yang netral itu, saya nggak setuju kalau dibilang memberikan 50-50% ya. Memberikan berita 50 positif, terus memberikan negatif 50 dianggap seimbang. Padahal, kenapa? Karena kalau kita kaji lebih lanjut tentang otak dari pendekatan neuroscience, ternyata treatmentnya informasi itu tidak seperti itu. Otak itu informasi positif yang 95 itu bisa kalah dengan yang 5. Itu bukan salah orangnya, memang itu sangat apa ya? Nature-nya begitu. Karena bagian dari fungsi otak memproteksi diri, survival brain dan si amigdala itu gitu. Jadi kalau kita misalnya tes profil gitu ya atau kompetensi tes, pasti yang pertama kita lihat yang negatif, yang pertanyaan positifnya. Itulah mekanisme otak. Nah, kalau kita sudah belajar ya sekarang jangan terpancing. Kita lebih baik fokus di strength-nya gitu. Bukan artinya berita negatifnya diabaikan. Ya. Nah, ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Nah, kemarin itu di pemerintah juga ya, kita harus bantu Presiden Jokowi itu apa nggak pusing kemarin ngatur menteri-menterinya. Ya. Yang satu ngomong A, si B ngomongnya berbeda. Nggak boleh, gitu kan. Makanya pemerintah perlu lagi menggunakan konsultan PR. Gitu. Karena seringkali kepemimpinan itu
ambruknya di pilar yang signifikan, yang mendominasi adalah pilar komunikasi. Itu di organisasi loh. Kalau kita memimpin satu tim gitu ya, kepemimpinan itu sering banget lack-nya lack of communication gitu. Oke, kita teruskan. Nah, kalau stres itu tadi ada eustress, stres baik, stres kecil-kecil, terus meningkat jadi stres yang udah berat, stres sudah mulai jelek, terus nggak diselesaikan. Artinya nggak diobrolin, kan ada tuh orang curhat, atau nyari solusi, atau coba dia meditasi, mindfulness, dia berdoa termasuk meditasi. Ya kan, dia sholat, zikir, kalau di Islam, sholat tahajud, segala macam. Nah, itu sebenarnya stress release juga gitu ya, mengurangi stres. Kalau itu tidak di manage, dikelola dengan baik, akhirnya menumpuk, menahun. Itu yang dibilang chronic stress. Ini yang bahaya. Ini saya bilang stres level 3. Kenapa? Banjir kortisolnya sering. Akhirnya si sinaps banyak yang rontok, sel-sel otaknya juga banyak yang mati gitu ya. Walaupun ada yang tumbuh neurogenesis ya, tapi kecepatan yang matinya banyak kali gitu kan. Itu bahaya. Kalau hanya bikin sekedar bodoh nggak apa-apa. Dia sampai merusak sistem imun kekebalan tubuh manusia. Coba bayangin. Ini kalau dari pembahasan neurobiologi, neuropsikologi ya, gitu ya. Nanti ada dikenal namanya HPA axis. Nah, ini neurotransmitter ini kimia. Jadi antar sel otak itu bertransaksinya sebenarnya ada 3 ya. Tidak hanya secara biologis dan kimiawis, tapi juga secara listrik, ada beda potensi. Nah, ini neurotransmitter adalah hormon, seperti hormon yang misalnya kalau dia aktif, dia harus senang, bersemangat, dopamin keluar, gitu. Tapi juga ada serotonin, gitu ya, dan seterusnya. Terus tadi kalau sedih, apa itu namanya kortisol, dan seterusnya. Nah, tapi yang paling penting ini kata-kata HPA aksis. Jadi dari kepala turun ke bawah. Dibilang aksis ya. Aksis itu kan sumbu. Ini aksis apa? Nah, kalau di grafik itu Y ya. Y-aksis, vertikal. Dari kepala ke perut itu ada hubungannya. Hipotalamus itu di dalam tadi limbik, antara limbik atau batang otak. Brainstem itu di atasnya kayak balon tuh namanya. Hipotalamus itu tadi dia sebagai traffic manager ya. Dia mendistribusikan semua informasi, dia mengumpulkan gitu ya. Nah, itu dia begitu ada kata-kata fear, stress, anxiety gitu ya, marah gitu. Dia menginstruksikan untuk dibilangnya corticotrin releasing hormone ke anterior. Jadi H itu adalah hipotalamus, P-nya pituitary gland ya, ganja pituitary, terus menginstruksikan ke adrenal cortex. Nah, yang bahaya ini feedback yang bukan baliknya. Kalau sekedar mules nggak apa-apa, dia naik lagi ke atas tuh. Yang akhirnya negatif feedback-nya itu yang menstimulus budgetnya kortisol. Nanti juga pelan-pelan nanti ada juga disebut BGM axis. Jadi otak utama kita di kepala, brain, B, G-nya adalah gut brain atau perut, M-nya adalah microbiome. Nah, ini kita lihat. Jadi ringkasan merespon perubahan. Nah, ini dari pengalaman saya, ini mungkin bisa diterapkan ya biar mudah untuk kita praktekkan sehari-hari. Yang pertama, jangan terlalu cuek. Cuek itu apa ya? Bahasa gaulnya tuh cuek tuh bahasa Indonesia tak acuh apa? Ya cuek, tak acuh, nggak ada perhatian ya dengan berita. Tapi juga jangan terlalu dalam mengikuti. Nanti kita tadi orang 5 aja bisa menghancurkan 95, 5 berita negatif itu bisa menghancurkan 95, merusak 95 berita positif. Jadi kita yang filter. Jangan cuek, kita tahu aja misalnya sedikit aja tapi jangan terlalu dalam. Kalau nggak habis gitu loh. Misalnya tentang politik, tentang agama, tentang isu-isu yang ini harusnya nggak begini gitu ya. Kecuali memang kita sebagai politikus atau sebagai pejabat yang harus, tapi kalau kita bukan konsumsi utama kita, bukan informasi untuk kita tidak harus terlalu dalam gitu ya. Yang kedua, jangan larut dengan suasana. Termasuk dalam pandemi. Maka di dalam
masa pandemi itu karena COVID-19 itu ada dua nih orang nih tipe ya. Yang satu jadi drop gitu ya, wah usahanya bangkrut apa segala macam, mungkin stres, akhirnya sakit, kayak kena COVID beneran, akhirnya meninggal kali ya. Nah yang satu ngelihat ini tantangan, challenge. Dia bahkan memanfaatkan momen pandemi ini untuk mempersiapkan diri, segala macam, exercise. Terutama kita ini di penghujung 2020, kita, alhamdulillah kita masih hidup gitu kan. Nah, masuk 2021 itu apa? Jadi bagaimana jangan larut dengan suasana termasuk pandemi selalu meningkatkan kesadaran. Nah, itu balik-balik lagi, kita meningkatkan kesadaran. Apa sih meningkatkan kesadaran? Sadar, eling. Gitu. Meningkatkan kesadaran sebenarnya adalah ya ini, apa tuh, mengaktifkan fungsi PFC kita yang di depan kepala nih. Jadi antara dua mata gitu ya. Nanti bagian-bagiannya ada nih, ada orbitofrontal cortex, anterior cingulate cortex gitu ya. Macam-macam. Ada sub-subnya lagi ya. Kita yang penting ini, aktifkan PFC. Kalau perlu kita kasih perintah atau nafas. Jadi mengaktifkan PFC meminimalis pikiran-pikiran otomatis gitu. Jadi banyak orang nggak tahu ya, pikiran otomatis limbik dan kawan-kawan tadi ya, dengan banyak yang tidak sadar gitu ya, bahwa hasil kinerja dia berkarir, berkeluarga gitu ya, berbisnis, itu sebenarnya hasil dari tindakannya dia itu hasil dari pemikiran-pemikiran atau keputusan-keputusan yang lebih banyak 80-90% pikiran-pikiran bawah sadarnya. Atau yang disebut subconscious tadi, unconscious, non-conscious bahasa dulu ya. Kalau secara neuroscience sebenarnya nggak ada tuh label-labelnya nih subconscious. Tapi artinya otak itu kan pinter. Mana yang perlu dia kasih perintah sama PFC, mana yang dia harus tidak dikasih perintah pun di jalan. Contoh, kalau nafas itu mungkin kita bilang di mobil yang matic itu kita bilang Tiptronic ya. Bisa kita kasih otomatis, kalau kita pencet kita jadi manual bisa tarik nafas, tahan, buang, kan bisa kita kontrol. Selebihnya kan kita kontrol. Coba kalau kita rusak di situ ya. Dari bangun tidur kita harus kasih perintah nafas terus capek banget ya. Tapi ada yang nggak kita kasih perintah nggak bisa. Coba kasih perintah berhenti jantung, nggak bisa kan? Nah itu pikiran-pikiran otomatis. Ini pikiran di dalam tentang terkait dengan organisasi organ tubuh, mengelola organ tubuh. Pikiran-pikiran yang lainnya juga secara sadar, bukan secara sadar, ada dua yang jalan, yang secara sadar artinya melibatkan PFC, ada juga yang secara tidak sadar. Nah, pilihannya cuma dua kita. Kenapa kita perlu latihan? Pilihannya cuma dua. Apakah kita ingin hidup kita tuh dikendalikan oleh pikiran kita atau kita yang mengendalikan pikiran kita? Berbeda tuh. Makanya banyak sekali orang, iya ya, kok sudah sampai sini? Iya, kumaha ya, saya nggak tahu nih, saya segini. Ya, memang dulu orang tua sih tidak ke sekolah. Akhirnya komplain, menyalahkan eksternal kepalanya dia. Jadi sebenarnya dahsyat, tadi kan kita awal tuh, 86 miliar sampai 100 miliar sel otak kita. Tapi tergantung kita mengasih perintahnya ke kita. Makanya kita bisa kelola pikiran, kita bisa mengendalikan pikiran. Jangan kebalik, gitu ya. Nah, ini dari bukunya Jonah Lehrer, ya. Itu How We Decide, sempat ada buku bahasa Indonesia, tapi sekarang mungkin dicari di Gramedia udah tidak ada ya. Dia bilang, pertama jangan tertipu dengan perasaan. Perasaan hati nurani kan tuh bagus ya, gitu. Tapi nggak selalu benar gitu loh. Jadi hati-hati nih. Apalagi dalam keadaan dopamin lagi banjir gitu kan. Wah, kita ngikutin kata hati tapi sebenarnya itu nafsu, sebenarnya amarah gitu, murka ya. Murka ya. Terus yang kedua, intuisi juga tidak selalu benar. Intuisi itu sebenarnya kan otak merekonstruksi memori-memori yang ada prediksi. Karena otak itu suka prediktif, memproyeksikan ke depan gitu.
Tapi jangan lupa, kadang-kadang ada komponen yang tidak ada di pengalaman, memang dulu belum pernah memasukin gitu. Akhirnya kadang-kadang koreksinya atau prediksinya salah. Jadi intuisi itu ternyata tidak selalu benar. Ini menurut bukunya John Haller yang How We Decide. Terus yang ketiga, hati-hati dengan prediksi error neuron-neuron dopamin. Jadi kadang-kadang kesalahan keputusan kita, kesalahan berpikiran kita hanya karena kesalahan error neuron dopamin yang sangat dipengaruhi oleh keadaan metabolisme tubuh kita atau keseimbangan hormon atau neurotransmitter yang tadi di kepala itu yang disebut homeostasis. Kapan kita makan kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, semuanya kan kapan gulanya banyak gitu kan mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau kita sudah merasa nggak enak kan sering tuh latih, wah mood saya kali kurang bagus. Kita hajar dengan olahraga, itu yang terbaik. Karena dengan olahraga, dia akan tubuh memproduksi endorfin dan akan merasa kita jadi happy, semangat, nanti yang lain ikut lagi, serotonin, dopamin, terus adrenalin. Terus yang susah itu juga thinking about thinking. Wah, apa ya, meta thinking kali ya. Artinya sekali waktu kita tuh sering terlalu sibuk gitu ya hari-hari, sehingga kita lupa kita maunya bicara sama orang, kita presentasi, bicara bapak ibu-ibu sama temennya, sama atasan bawaannya, tapi kita sering terlalu sibuk lupa berbicara sama diri sendiri. Dulu bahasa dulunya apa? Ada self talk lah apa. Intinya ini biasanya sendiri termenung gitu ya. Coba kita perhatikan, ini otak tuh selalu suka berdebat. Contoh, nih, ntar lagi malam nih, udah azan Isya, gitu kan. Mau sholat apa enggak, gitu kan. Atau makan dulu. Itu kan berdebat. Antar aja, gitu. Makan dulu deh. Ya kan, sunahnya kan makan dulu. Oke, makan. Ya, habis makan beda lagi tuh. Karena enzimnya kan beda lagi. Mempengaruhi otak kita jadi ngantuk lah, jadi apa. Akhirnya nggak jadi sholat. Tapi kan ada juga yang nggak bisa, saya harus sholat. Wah. Jadi kita teruskan. Jadi sebenarnya buat orang-orang, sebagian orang justru COVID-19 itu selain berbenah diri, dan dia merasa bersyukur. Coba ya, ini fakta. Thanks to Mr. COVID-19. Pertama, rata-rata pada umumnya. Coba perhatikan deh. Semua orang lebih higienis kan? Semua orang lebih care terhadap kesehatan individu dan bersama. Gimana nggak lebih care? Dikit-dikit pakai masker, dikit-dikit cuci tangan, ya kan? Bahkan beli makanan dipilih lagi, udah mikir-mikir ulang gitu loh. Nonton di bioskop, nih gimana ya? Tempat duduk, aman nggak ya? Segala macam. AC-nya gimana nih? AC nih? Kan kita nggak tahu apa sirkulasinya sering dibersihkan. Sekarang di pesawat, wah, jadi penting. Dan Garuda termasuk, kita bisa bangga ya, masuk ke 5-star airline di dunia ya, karena menjalankan protokol COVID dengan ketat, gitu ya. Tempat duduknya, sirkulasi AC engine-nya di macam-macam. Yang ketiga, perhatikan deh, cara nggak sadar orang-orang pada umum jadi lebih religius. Karena dengan ada COVID-19 ini, kita jadi sadar gitu ya, bahwa kita tuh ternyata walaupun kita pintar, kita kan dibekali otak, kita bisa bikin gedung tinggi segala macam, kita bisa bikin program komputer yang canggih, tapi ternyata kita fragile. Kalau dulu di bagasi itu gambar gelas fragile, gampang pecah, atau vulnerable ya, gampang ya kita ringkih sebenarnya. Kalau dibilang gitu, iya bayangkan kita bisa sampai sakit karena COVID-19, bahkan sampai meninggal oleh sesuatu yang tidak kelihatan kan. Yang keempat, dampaknya juga kita jadi lebih sosial. Pada saat kita mau makan gitu ya, selain menjaga protokol, ya, mau upload ke Facebook segala macam, sementara kan sekarang lagi banyak yang susah, mungkin ada yang di PHK, ada yang ya macam-macam.
nggak bisa bayar cicilan segala macam, akhirnya saling bantu. Jadi program-program seperti program-program beli produk teman itu bagus tuh, jadi simpati dan empati itu muncul. Misalnya nih, saya kan sehat, saya keluar gitu kan, pakai masker, gitu. Mungkin buat kita sehat gitu ya, tapi secara nggak sadar kita mau menjadi carrier. Jadi virus itu ada di kita sebenarnya. Akhirnya kita menularkan orang lain gitu. Jadi kita dalam COVID nanti dituntut tidak hanya menghentikan diri sendiri, tapi juga kita mikirin orang lain. Yang terakhir, terima kasih oleh COVID-19 itu juga back to nature, coba perhatikan deh. Kita Jakarta biru, wah di foto, di upload gitu ya. Kayaknya seperti itu. Mau kalau bisa hidup di daerah gunung lah, di desa gitu, tapi ada koneksi internet ya, komunikasi gampang gitu ya. Kalau kerja aja ke kota gitu ya, udaranya segar gitu ya, hijau gitu kan, alami gitu ya. Jadi merindukan sesuatu yang nature. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, kemampuan otak manusia beradaptasi. Nah, ini saya munculkan lagi gambarnya biar ingat, 86 miliar sampai 100 miliar, coba bayangkan ya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ambil bolpen di kertas. Kalau titiknya 2, gambar 2 titik, dihubungin jadi garis, garisnya kan berapa? Cuma 1 ya. Coba kalau titiknya 3, garisnya ada berapa? Sudah, 1, 2, 3. Nah, kalau titiknya 5, garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti rumusnya tuh N kali N minus 1 bagi 2 ya. Coba N-nya itu bayangkan itu 100 miliar. Kalau kita dulu belajar matematika mendekati limit tak hingga gitu ya, ya kita bisa bilang N kuadrat per 2. Itu kalau antar neuronnya kaki ketemu tangan, selalu kaki ketemu tangan. Arahnya ke sana, dari A ke B. Tapi kan si B itu juga punya kaki, bisa ketemu tangan isinya si A. Jadi bisa 2 arah. Bahkan ada beberapa, tangannya bisa banyak, kaki bisa banyak. Itu triliunan. Jadi kemampuan otak itu kita hampir tak terbatas benar. Jadi kalau dulu dibilang mau unggul, mau jadi pahlawan, the hero gitu ya, mau jadi juara gitu. Punya hati yang seluas samudra, pikiran seluas alam semesta. Nah, yang kedua ini pikiran seluas alam semesta itu udah bukan filosofi ya. Cara sains terbukti gitu. Tadi titik-titik itu kalau disambung-sambung udah nembus galaksi, atau titik-titiknya sejumlah bintang di galaksi. Atau yang berkerut-kerut tadi itu otak kalian berkerut itu kalau dibeberkan itu hampir setengah lapangan bola. Bayangkan itu. Yang berikutnya juga mampu beradaptasi. Yang otak ini mampu beradaptasi di setiap zamannya. Jadi otak kita berlistrik. Kita dengar azan dulu. Baik, kita teruskan. Jadi kemampuan otak kita itu dahsyat ya. Otak kita berlistrik. Nanti terbukti memang faktanya seperti itu, berlistrik. Dan berarti berlaku hukum aliran dan kekalahan energi berlaku di sini. Ada beda potensi, kalau orang engineering, terutama orang elektro, pasti langsung mikirnya ada potensi, berarti ada beda, ada listrik, ada medan magnet, ada frekuensi, ada gelombang, dan seterusnya. Nah, ini juga kalau kita lihat dari anatomi dan sel-sel otak ya, terutama ini yang dikuningkan, ya ini resumenya aja, kita nggak harus jadi dokter ya, bahwa
Terutama otak itu menyukai sesuatu yang baru, novelty. Namun bila terlalu baru, juga otak stres, nggak suka. Dan uniknya juga, selain otak itu nature-nya menyukai sesuatu yang baru, dia juga menyukai sesuatu yang dikenal. Jadi kalau sama sekali tidak dikenal, dia stres. Tapi terlalu dikenal, membosankan, boring, dia stres juga. Dan otak suka sesuatu yang dapat diprediksi, atau yang sifatnya prediktif. Dan terakhir, otak menyukai feedback, umpan balik, kritikan, respon. Jadi kalau kita punya tim kerja kita, yang di bawah anak buah, bahasa dulu anak buah, sekarang tim. Tim kita tuh menyukai, dia merindukan feedback dari atasannya. Jadi otak manusia itu aslinya suka feedback. Jadi mereka suka feedback dari atasannya. Tapi lucunya otak itu pun juga stres kalau dapat feedbacknya atau dapat kritikannya yang destruktif, yang sifatnya apa ya, memojokkan dan seterusnya. Otak dia suka feedback, terutama feedback atau masukan yang konstruktif. Nah ini dia otak, analogi secara besar ya. Yang merah ini frontal lobe depan ya. Ini pertama di daerah sini prefrontal cortex yang tidak aktif di makhluk-makhluk binatang lainnya. Parietal lobe yang kuning. Ini sensorik yang merah ini motorik berdampingannya. Terus occipital lobe, jadi kalau kita melihat dari mata ini di depan, ini layarnya sebenarnya nyalanya di sini. Terus temporal lobe. Temporal lobe hubungan dengan berbahasa. Jadi ada Broca dan Wernicke, temporal kiri, temporal kanan ya. Nah itu ada orang yang bermasalah dengan mendengarkan, tapi ada juga bukan dia tunarungu ya, artinya tidak menyimak dengan baik. Ada juga yang berbicaranya sulit. Ada dua-duanya, ada yang dua-duanya bagus. Sebenarnya pada prinsipnya otak itu tidak mengenal pintar tidak pintar atau bagus tidak bagus atau positif atau negatif. Semuanya itu jaringan, sirkuit ya. Semakin dia dibentuk pathway-nya, ya semakin ahli. Intinya seperti itu. Tapi ada satu lagi lobus, kita bilang namanya insula lobe. Jadi di dalam otak seperti ada otak lagi. Kita percepat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, sepakat ya bahwa otak kita itu ternyata berlistrik. Dan you know what? Pada saat otak itu tidak tidur, pada saat kita tidak tidur, otak itu listriknya memancarkan listrik 12 sampai 25 watt. Kalau dari sel satu neuron ke sel berikutnya, jalannya dari kakinya ya, atau tidak terminal akson, kena ketemu sinaps ya, berhubungan ke seberang, ke tangan ya, seperti yang itu. Nah, arahnya kan ke sana tuh. Ya, receptor apa itu membawa neurotransmitter ke sana. Nah, listrik pun ngalirnya ke sana. Ada potensinya ada ke sana. Nah, listrik mengalir itu antara minus 70 mV sampai 50 mV fluktuasi gitu ya. Nah, ini terbukti, makanya dengan alat-alat yang baru ada kemajuan teknologi ya. Terima kasih dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi elektro ya. Kita bilang brain imaging atau brain measurement itu bisa dilakukan. Pemindai pengukuran otak ya, karena ada EEG, ada fMRI. Nah ini seperti ini, sebelah kiri. Mungkin banyak di rumah sakit di Indonesia ya, tapi yang MRI yang nggak fungsional, F-nya tuh function. Jakarta itu saya tahu adanya di Rumah Sakit Cipto dan di Siloam Karawaci. Ini kalau di kurs rupiah harganya dari
1000 miliar. Itu 1 triliun lebih ya. Ada yang sederhana, EEG, epoch, yang ada yang 14 titik, ada juga yang 5 titik. Biasanya 14 titik untuk research. Ini mungkin harganya kalau dikursin sekitar 50 juta sudah dapat ya, di luar pajak dan seterusnya. Nah, akhirnya lah sekarang bisa dilakukan pengukuran. Jadi otak itu sudah semakin terpetakan. Nah, neuroscience yang modern sudah tidak lagi island-islandkan atau mulau-mulaukan ini di mana. Ternyata kerja otak itu memang simultan, saling berhubungan dengan bagian-bagian lainnya, ya, the whole brain ya. Itu jadi kayak network circuit yang sangat kompleks. Bayangin 100 miliar ini neuron, ini titik-titik ini kita anggap neuron ya, saling berhubungan, namanya sinaps ya. Nah, tadi yang saya maksud dari neuron ini kaki nih, dibilang terminal akson ya. Kaki-kaki ini ketemu sama tangan-tangan neuron sebelahnya. Nah, alirannya ke sana tuh. Nah, nanti di dalam sinaps ini, proses sinaps ini ya, ini kita bilang proses yang sebelum terjadi sinaps ini namanya pre-sinaps. Setelah itu namanya post-sinaps. Ini istilahnya namanya synaptic cleft. Jadi sebenarnya tidak nempel sekali. Nah, ini arahnya ke sana. Listrik mengalir ini yang tadi minus 75 milivolt sampai 50 milivolt ya. Karenanya kadang-kadang kalau sudah mulai lupa-lupa segala macam, biasanya ini kan ada kayak susis ya, ada mielinisasi proteksi. Ini bagus katanya makan pisang. Oke, nah si sinaps-sinaps ini jadi artinya menghubungkan titik. Jadi memintarkan itu ternyata sebenarnya esensinya adalah menghubungi antara sel otak, terus membuat jalan-jalan pikiran, namanya neural pathways ya. Jadi pathway kita makan, pathway kita belajar, pathway kita pergi ke sekolah, pergi ke kantor gitu ya, pathway membawa mobil dan seterusnya. Nah, pathway itu nanti sekumpulan pathway itu semuanya itu ya, seperangkat kabel-kabel itu namanya konektor. Dan dibuktikan secara ilmiah, secara scientific research ini, scientific research, tidak ada satu konektor manusia di dunia ini yang sama. Artinya every brain is unique. Ini summary-nya. Pertama, kita lihat di sini bahwa otak itu plastis, ya. Neuroplasticity itu neuron plastis gitu ya. Jadi dia nyambung lagi, nanti putus lagi gitu ya. Ingat bayangkan seperti langsir itu ya, rel kereta ya. Kalau dia nggak dipindah dia ke kiri, dia bisa ke kanan juga gitu. Kayak switching kalau di telekomunikasi itu. Jadi bisa berubah-berubah ya. Proses neuroplastisitas itu, sinaps-sinaps itu yang menempelnya gitu ya, kayak seakan-akan berhubungan si kaki-kaki dan tangan-tangan ke neuron sebelah. Jadi kakinya sel otak yang ini, yang A, ketemunya sama selalu tangan. Nggak mungkin kaki ketemu kaki atau tangan ketemu tangan. Nah, arahnya dari kaki ke sana. Nah, itu prosesnya namanya sinaps. Tapi lepas-lepasnya hubungan tadi, itu yang dibilang pruning. Bahkan sel otaknya sampai mati. Nah, kelahiran neuron-neuron baru, kelahiran tangan-tangan kaki, akhir konek itu namanya neurogenesis. Nanti ada penyakit-penyakit yang bermasalah dengan neurodegeneratif itu artinya mungkin pruningnya semakin banyak gitu. Artinya pertumbuhan sinaps baru dibanding rontoknya sinaps lama, sel-sel otak lama itu sehingga timbullah penyakit demensia, Alzheimer, Parkinson dan seterusnya. Ada yang juga disebut namanya neurokompensasi, artinya fungsi-fungsi yang rusak digantikan oleh bagian-bagian area jaringan lainnya. Ini kalau kita lihat sinaps dan neural pathways ya, jadi intinya memintarkan otak kita dan menghubungkan titik tadi. Neurons that fire together, wire together. If we don't use it, we lose it. Jadi memang harus dipakai terus. Nah, tadi kita tahu konektor tidak ada yang sama, every brain is unique. Kecenderungannya tidak berubah, tapi dapat berubah. Bayangkan konektor itu ibaratnya seperti pohon besar gitu ya, yang setiap harinya daun itu tumbuh, tapi ada juga yang rontok. Tapi secara
umum, at the glance gitu ya, si pohon itu bentuknya nggak berubah. Bisa berubah secara signifikan, bisa potong aja beberapa dahan yang berubah. Nah, begitupun konektor kita. Fokus kepada kekuatan kita ya. Jadi every brand is unique, fokusnya pada strength aja, kita tidak usah berubah menjadi orang lain. Terus kita juga begitu pada orang lain, bahwa kita yakin orang lain itu pasti punya strength. Every brand is unique. Kita bisa appreciate, kita bisa respect pada orang lain. Supaya kita nanti akhirnya dapat berkontribusi, berkolaborasi, dan seperti itu. Nah, jadi otak kita memang beristik. Ini kita perhatikan ya. Ini hanya mengedipkan mata dan menggerakkan tangan katanya. Listriknya ini sampai kemana-mana. Ini kalau ke tengah tuh kelimbik tadi. Nah, ini ke parietal tadi ya, ke depan gitu. Bayangkan gerakan sedikit aja listriknya. Apalagi kita sudah saat kita diskusi, saat kita belajar sekarang aja, itu karenanya habis itu kita lapar biasanya, karena energinya yang dikeluarkan banyak. Dalam keadaan normal aja energi seluruh tubuh manusia itu dihabiskan di atas di kepala itu 20%. Apalagi dalam berpikir keras itu bisa 60-80%. Seperti itu. Oke, diteruskan. Jadi kemampuan otak beradaptasi. Tadi kan ada VUCA, TUNA, DIFUCA, diingatkan. Nah, kita misalnya ini contoh, kita memetakan VUCA ya. V-nya kan volatile ya, jadi perubahan itu bergejolak, berubah-ubah bergejolak terus. Terus U-nya penuh ketidakpastian atau uncertainty. Sangat kompleks, sangat rumit, dan membingungkan. Nah, jadi kalau perubahan itu di sumbu X adalah semakin ke arah positif, itu perubahan semakin dikenal, ke atas semakin dapat diprediksi. Jadi kalau beberapa orang menyikapinya beda-beda nih, memahami perubahan. Misalnya pandemi. Buat beberapa orang pandemi itu perubahan yang hanya bergejolak. Jadi dia belajar, dia tahu, ini perubahannya sebenarnya dikenal. Artinya pandemi itu pernah terjadi di masa-masa lalu. Namun jenis virusnya aja yang berbeda, bermutasi. Yang sekarang namanya COVID-19, coronavirus disease 19 itu dari tahun 2019. Dan bisa diprediksi? Bisa. Karena yang lalu-lalu juga bisa. Biasanya, makanya keluarlah yang statistik itu normal distribution ya. Nanti ngumpul di tengah. Gitu ya. Nah itu mulai scratch kita tarik, kita jadi landai, atau kita padatin, cepat selesai, tapi banyak yang meninggal. Nah, untuk sebagian orang, perubahan itu dianggap pandemi itu dikenal, tidak ditahu, tapi nggak bisa dapat prediksi. Mungkin dia malas lagi cari tahu, belajar lagi statistik segala macam. Jadi menurut mereka dia penuh ketidakpastian. Dan mungkin bisa kita sebagian besar ada yang bilang uncertainty ya, karena faktanya sampai saat ini juga belum selesai dan tidak bisa diprediksikan gitu kan. Musim bulan tengah tahun atau akhir tahun, walaupun ada beberapa ya, misalnya kalau kita dengar YouTube segala macam, ada beberapa pakar yang bisa memprediksi dengan sebenarnya dengan asumsi-asumsi gitu. Nah ini tinggal diberikan pemahaman. Kalau yang tadi bergejolak itu diberikan visi arahnya gitu. Jadi sebelum kita memimpin tim, kita memimpin diri sendiri. Kita berikan arahan kita, ini arahnya kemana. Atau kita beri pemahaman ya, pemahaman diri, pemahaman orang lain. Kalau kompleks, itu perubahan itu tidak dikenal. Dia nggak tahu, ini nggak pernah ada, nih nggak tahu saya nggak kenal. Gitu. Tapi dapat diprediksi. Ya. Itu ibaratnya benang kusut. Ya. Kita sebagai atasan, kalau di satu tim, kita bantu menguraikan satu-satu si benang kusut itu. Boleh digunting nggak Pak? Kalau bisa jangan digunting. Digunting itu hanya, memang waktunya tetap desak, tidak ada jalan keluarnya. Tapi kalau bisa diklarifikasi, di-clarity ya, satu-satu. Nah, yang paling bahaya memang perubahan itu tidak dikenal dan tidak dapat diprediksi. Itu yang dibilang ambiguity, membingungkan. Akhirnya tadi stres level 1, level 2, level 3, dan bahaya kan. Tapi orang bisa meninggal. Nah, kita harus gimana?
Kalau kita pribadi seperti itu, kita harus hanya mengendorse diri kita sendiri supaya agile, atau kita mengendorse tim kita kalau kita sebagai atasan untuk agile. No choice. Ini saya percepat. Nah, kalau tadi VUCA ada tuna. Tuna itu yang ditakuti tadi kan kalau kita breakdown ya, yang bahaya itu yang takut tidak di-cover dengan VUCA adalah dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Nah, ini kaitannya dengan level of awareness, atau dalam bahasa neuroscience-nya, pikiran bawah sadar itu dibilang automatic thinking. Jadi, kita tak sadar kalau sebenarnya tadi yang saya bilang, kinerja hasil kita ini hidup kita ini sebenarnya akumulasi dari keputusan-keputusan pikiran kita yang 80-90% justru pikiran-pikiran bawah sadar, atau unconscious, atau subconscious, atau non-conscious. Nah, banyak orang tidak tahu itu. Jadi levelnya di bawah. Yang pertama nih. Terus kita kasih tahu, oh ternyata gitu. Dia belajar, oh ternyata pikiran-pikiran saya, tindakan saya, keputusan-keputusan saya itu hasil dari 80-90 yang kita justru secara tidak sadar. Akhirnya dia secara sadar, dia tahu bahwa keputusannya, kinerja itu. Terus ditingkatkan lagi, akhirnya dia sadar bagaimana tuh proses itu terjadi, dilatih gitu ya. Lama-lama sampai kalaupun nggak sadar pun dia sudah didominasi pikiran-pikiran sadar. Jadi golden age itu 2 kali 7 period itu ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua itu sangat penting. Makanya dibilang golden period. Karena kalau kita dari kecil, kita sebagai orang tua sudah menanamkan hal positif, karena kan nature-nya otak itu sebenarnya tadinya netral, dia nggak tahu nilai positif atau negatif. Melalui pendidikan itulah. Kalau Bruce Lipton itu menggambarkannya 7 tahun pertama itu bukan mendownload, ya, bahkan memprogram. Jadi kalau kita masukin informasi yang positif, nanti pun kalau udah besar, kalau keluarnya pikiran otomatis, pikiran-pikirannya yang nggak sadarnya tetap yang positif. Itu yang kalau kita latih terus namanya kita bilang smart thinking. Jadi pikiran otomatis pun positif. Nah, nanti kita setelah level of awareness, ada level of thinking. Nah, level of thinking ini membuktikan, ya, berdasarkan research yang ada, bahwa kecerdasan seorang itu tidak tergantung serta-merta karena latar belakang pendidikan, S1, S2, S3, atau bahkan profesor. Gitu. Jadi tidak menjamin level of thinking seseorang. Jadi apa level of thinking nih? Kita bisa lihat dari teman-teman. Di sini ada stage-stage-nya, nanti bisa dibaca gitu. Dari hanya bisa mengingat, terus memahami, understanding, mengaplikasikan, menganalisa, evaluasi. Gitu. Jadi level of thinking itu esensinya adalah meningkatkan kapasitas mental kita. Nah, tinggal kita lihat kan, di level-level awal itu remembering kita hanya mengandalkan amigdala, hipokampus gitu ya. Kalau udah aplikasi, udah evaluasi, itu kita udah melibatkan prefrontal cortex. Makanya nanti thinking about thinking, meta thinking itu jadi level yang tinggi. Analitik, ya, itu udah melibatkan. Oke, kita teruskan. Sekarang masuk ke subtopik keempat. Terus bagaimana strategi menyikapi perubahannya, gimana? Cara menyikapi perubahannya gimana? Kalau saya selalu menganalogikan seperti para surfer turis-turis itu datang ke Bali, ke Jawa Timur, ke pantai-pantai selatan gitu ya, mencari ombak yang tinggi, 4 meter, 5 meter, makin tinggi dia makin senang gitu ya. Terus dia menikmati ombak itu gitu ya, berselancar, namanya surfing gitu. Nah, sementara buat kita yang tidak terlatih berselancar, tidak terlatih surfing, bahkan tidak terlatih berenang, ombak tinggi itu bahaya. Kita bisa tergulung ombak itu ya, bisa hanyut, bahkan bisa meninggal. Nah, tapi buat mereka bisa menikmati. Nah, sama. Jadi perubahan itu untuk sebagian orang, dia tergilas dengan perubahan itu, akhirnya
perusahaannya bangkrut, bubar gitu ya. Sama tadi pandemi juga begitu kan. Tapi untuk sebagian orang justru memanfaatkan, justru ini momen yang terbaik. Industri aja kita lihat. Ternyata kan nggak semua industri mati. Malah ada beberapa industri yang diuntungkan. Industri rumah sakit, industri farmasi pasti diuntungkan. Ya, produksi masker segala macam, produksi apa tuh, sanitizer, pasien banyak gitu kan. Kan sebenarnya buat industri hospital, rumah sakit jadi bagus. Industri yang diam-diam juga diuntungkan industri telekomunikasi lah, penyedia bandwidth, semua orang pakai Zoom, semua orang jadi lebih interaksi lebih tinggi dengan gadgetnya karena stay at home, karena work from home gitu ya, karena school from home, anak-anaknya juga gitu. Kalau anaknya empatnya harus punya komputer, punya handphone, punya koneksi internet. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu jadi penting. Jadi bukan perubahan itu sendiri yang penting, justru kitanya sendiri. Ya, saatnya untuk berubah gitu. Kita jangan nunggu perubahan itu kena ombaknya datang baru kita berubah. Nggak bisa, kita harus berkejaran dengan ombak. Nah, ini strategi menyikapinya. Jadi apapun tuh namanya perubahannya, mau di Fukadi, mau Fuka, mau Tuna gitu ya. Terus ada pandemi segala macam. Ini pandemi hanya sebagian dari aja gitu loh. Bukan karena pandemi semuanya nih gitu. Kita nggak tahu setelah pandemi COVID-19 ini selesai, jangan-jangan nanti ada musibah yang lebih mengerikan gitu. Kita nggak tahu. Walaupun kita tidak mendoakan ya ke sana ya. Nah, yang paling penting tadi bukan perubahan itu, tapi otak kita sendiri bagaimana menyikapinya. Kita bilang otak sehat menyikapinya. Nanti pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tahu nggak bedanya antara otak normal sama otak sehat? Kita belajar dari Dr. Amir Judi itu. Otak normal ya otak yang tidak sakit ya, artinya bukan kelainan ya, bukan gila gitu ya. Akhirnya otak itu berfungsi normal lah gitu, otak normal. Gitu. Tidak cacat. Terus bedanya dengan otak sehat? Otak sehat pasti otak normal. Otak normal belum tentu otak sehat. Otak sehat di sini yang dimaksud otak normal yang digunakan untuk hal positif. Jadi storing value-nya, nilai-nilai luhur, nilai agama, tata krama segala macam itu patutnya juga udah dari kecil dilatih, memori-memori positifnya sudah di. Nah terus sekarang gimana Pak? Kan kita nggak bisa ke Bali zaman lalu. Itu yang paling penting tadi di awal. Setiap kejadian itu bisa kita respon positif, bisa respon negatif. Jadi kita jangan langsung, wah ini suatu yang buruk. Ini harus kita bilang sesuatu yang positif. Pasti ada celahnya, ada apanya. Ini tantangan. Makanya bilangnya tantangan, bukan ancaman. Walaupun nature-nya otak itu, treatment threat, ancaman, itu jauh lebih besar nyalanya listriknya dibanding reward. Gitu. Itu yang dipakai sama David Rock sebenarnya. Terus jadi gimana? Ya tadi, sama kita bilang, saya bisa nih, ada yang, saya nggak bisa. Jangan kasih perintah yang negatif. Tapi nggak sekali jadi, Pak. Ya emang begitu. Otak itu harus dilatih. Titik-titik itu harus dihubungi. Jalan-jalan pikiran neuropathway itu harus dibentuk. Sampai makanya dibilang skill ya. Pak, saya kan berbakat. Ini nggak berbakat. Apa? Saya talentanya. Ya, saya bukan mendiskreditkan teori talenta ya. Tidak ada sebenarnya. Semuanya tuh kalau dilatih bisa. Gitu. Kalau dibilang, iya Pak, dia latihan hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, canggih. Saya orang mulainya sama. Saya tiap hari, ya di situ memang efektivitas otak tuh beda. Kan? Ini otak-otak bikin jalan pikiran, nanti menggerakin sensorik motorik, menggerakkan ininya apa organ-organ tubuh melalui peripheral nervous system, melalui susunan tulang belakang dan seterusnya kan. Sama aja sih. Nah, ada yang efektif tuh. Neurons tadi kan, that fire together, wire together. Mungkin buat satu orang ya,
untuk 10 kali latihan cukup, buat yang lain mungkin harus 30, harus 50. Itu kan tergantung juga metabolisme kepala kita ya, makanan, nutrisi, segala macam, oksigen, kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, ini kalau di sistem tuh, ilmu sistematis tuh, sistem itu yang diulang sistem harus ada input, ada output, tengahnya ada proses. Nah, di ilmu sistem ini, kita dulu melihat manusia tuh, kepala manusia khususnya tuh kayak black box. Dikasih respon, outputnya begini. Atau apa, dikasih stimulan, responnya begini. Kasih input, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Nah, neuroscience membuka fungsi itu jadi bukan black box, jadi white box ya. Mungkin sekarang gray box gitu. Kenapa? Jadi kesalahan yang dulu, gitu, makanya psikologi dibantu neuroscience untuk disempurnakan. Ini selalu manusia itu dikasih stimulus atau input, walaupun gambarnya nggak harus input, nggak harus dari belakang kan, bisa dari mata, dari kuping, tapi ini untuk mempermudah. Ada respon. Pertanyaannya terlalu jauh kalau misalnya si A dikasih stimulus yang sama kepada si B, tapi responnya berbeda. Saya bilang nggak usah seperti itu. Sekarang orangnya sama, si A juga, stimulusnya sama, tapi dikasihnya waktu yang berbeda. Dikasih jam 2 malam, jam 9 pagi, beda. Gitu loh. Jadi, yang orang lupa bahwa kalau dibilang black box ini kepala, ini bukan mesin gitu. Ini adalah organ yang sangat kaitannya dengan biologis kimiawis kita, kelistrikan kita. Dari makanan, dari lingkungan, dingin atau panas, kadar oksigen, dan seterusnya. Makanya kan sering kan orang jualan, nanti deh ada tunggu pas dia lagi moodnya lagi asik, lagi baik, nah jangan lagi marah-marah kan gitu. Nah, input itu apa sih gitu kan? Kan nggak jadi panca indera, umumnya panca indera, tapi ada sensing-sensing yang lain sebenarnya. Hambatan permukaan kulit, macam-macam lah. Rasa dingin, rasa panas, kan nggak semuanya dari kuping, dari telinga, dari mulut. Jadi input itu ada yang masuk secara sadar, misalnya suara keras, oh ini apa ya? Terus langsung dilaporin, langsung PFC-nya nyala. Nah itu kan sadar. Tapi ada juga yang tetap aja informasi masuk, gitu. Kan sering tuh sambil lalu misalnya kita naik mobil ya, dengerin radio, udah hampir iklan ketiga baru sadar. Tadi iklan kita pindahkan. Pertanyaan, apakah informasi yang tadi secara tidak sadar masuk? Masuk tetap. Makanya para advertiser tetap pasang iklan, repetition, pengulangan. Jadi ada input yang sadar, tidak sadar, input dari internal, dari eksternal. Dari eksternal penglihatan, pendengaran dari luar ya, dari luar tubuh kita maksudnya eksternal. Internal ya dia juga ngasih, misalnya kita lagi puasa gitu ya, jam-jam 5, jam 4, jam 3, jam-jamnya lapar, jam berapa, jam 2 misalnya, jam 3 apa. Kan perlu bunyi apa, ngasih apa, itu kan ngasih masukan ke otak untuk supaya kita action, bertindak, ya kan. Nah, kita juga bisa bilangnya trigger input tuh. Ada internal trigger, ada external trigger. Nanti kapan-kapan ada sesi kita bisa jelaskan bagaimana melatih kita dari distraction menjadi traction, sehingga kita efektif, kita fokus gitu kan, fokus untuk mengerjakan sesuatu gitu. Sering nggak seorang atau nggak usah seorang lain, banding sama diri sendiri. Lagi itu saya kerja cuma sejam, tapi kali ini saya kerjakan hanya 3 jam. Kenapa? Karena kurang fokus. Kenapa? Terdistrak nih. Bagaimana distraction menjadi traction? Jadi seperti itu. Output ya ngomong juga output kan. Menulis output, ya menggerak-gerakkan output. Seperti itu. Jadi otak kita canggih, brilian. Otak sehat menyikapi perubahan. Pertama, gitu ya. Nanti kita bahas ya.
Bagaimana sih mindset dulu nih, kita harus adaptif, otak kita harus agile, terbuka, open mind, jangan fixed mindset, growth mindset, gitu ya. Masih mau mendengarkan orang lain, jangan merasa kita pintar, kita yang paling berpengalaman dan seterusnya. Itu yang bikin memfikskan atau bahasa lebih kakunya dibilang unlock your brain, jangan kunci atau rewiring your brain bahasa canggihnya ya, karena memang otak itu as network circuit. Yang kedua, kita belajar proses learning, unlearning, relearning dari neuroscience nanti ini. Sehingga kita tahu gitu proses belajar nanti biar lebih efektif. Nah, yang paling penting juga karena kita nggak mungkin nggak kerja sendiri. Jadi kenali diri lebih baik, pahami orang lebih baik, bagaimana orang bisa mengerti kita lebih baik, itu berikutnya. Nah, jangan sekedar change, ini continuous improvement yang paling penting hari ini, bagaimana lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari sekarang. Jadi kita ngomongin mental toughness atau ketangguhan mental ya. Dan dua, daya resiliensi dan berpikiran positif. Oke, kita bahas satu-satu. Unlock your brain. Ya. Jadi, sebenarnya ini bisa diterapkan baik itu di perusahaan atau di bisnis, gitu ya. Kalau kita mau sukses, gitu ya, ini saya ngambil dari John Assaraf, PBG, Predictable Business Growth, ini yang di tengah ya. Itu kita harus punya 3 lingkaran ini. Kita harus punya fondasi yang kuat, implementasi, dan optimalisasi. Fondasi yang kuat dengan implementasi yang baik akan menghasilkan rupiah. Fondasi yang baik dengan optimalisasi yang baik akan memberikan impact, dampak. Implementasi yang baik dan optimalisasi yang baik akan menghasilkan freedom, kebebasan. Nah, tiga-tiganya ini yang dibilang PBG. Jadi artinya kalau kita kerja, kita bisnis lah ya, ini untuk bisnis. Kita tidak lain, kita bisnis itu untuk cari duit, rupiah. Ya, untuk mencapai kebebasan. Terus kita jalankan bisnis ini berdampak apa enggak? Impactful apa enggak? Ya kan? Nah, from good to be great gitu. Nah, saya tidak membahas 3 lingkaran ini. Yang paling pertama, lingkaran yang prioritasnya ini, fokusnya ke lingkaran yang pertama, fondasi. Jadi tadi growth mindset, agile, open mind, segala macam itu kita bilang mindset ya, cara pikir gitu ya. Tapi ternyata skill set juga dibutuhkan. Kalau action set orang tahu lah, ngerjakan ya, kerjakan lagi, kerjakan tadi itu yang neuroplasticity itu menebalkan pathway gitu ya. Rutin, ajak terus gitu, persistensi, konsistensi, ya kan? Gitu. Daily, weekly, monthly, sampai akhirnya kuartal 1, Q1, Q2 sampai akhirnya sampai 1 tahun gitu. Skill set ini yang jadi tanya ya. Jadi skill set ini ternyata inilah yang bahwa bukan masalah pintar tidak pintar tadi. Dia tahu porsinya. Saya bisanya di mana, strength-nya di mana, orang lain strength-nya di mana. Jadi pada saat dia bikin perusahaan juga, dia nggak mungkin merekrut yang setipe sama dia harusnya. Untuk mudanya sih memang iya, tapi nggak ada kemajuan. Justru saya rekrut yang saya kira-kira lemah atau saya nggak bisa gitu. Jadi kerja itu kan berbagi, didistribusikan. Gitu. Nah, pintar mengenali diri, pintar bisa melihat orang lain kelebihannya apa, ya. Terus yang paling penting juga kita bisa dimengerti orang lain, agar kita bisa berkontribusi dan kolaborasi. Kalau teaming itu akan menghasilkan inovasi, kreativitas, produktivitas yang tinggi. Nah, kita masuk ke learning tadi ya, learning, unlearning, learning. Jadi learning itu esensinya menyambung-nyambungkan titik-titik tadi. Ya, membangun jalan pikiran dan kebiasaan baru positif neuropathway terus. Nah, kita jahit satu-satu, nih kesini sudah, di sini. Kalau unlearning sebaliknya, justru kita memberhentikan kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Gitu. Relearning membangkitkan, menimbulkan lagi pathway-pathway yang pernah ada, kayak pathway-pathway positif yang pernah ada.
Itu yang disebut rewiring of the brain. Nah, ini kata change, ya, kalau dari perspektif neuroscience, dia nggak cukup puas hanya change, karena dibuktikan secara kajian neuroscience. Ya buat apa? Change itu kan, ya ini sih logik aja ini ya. Tadi kan bagaimana kita bisa berpikiran logis. Pikiran logisnya adalah nggak sekedar berubah kan, karena berubah itu bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk. Jadi yang paling penting adalah continuous improvement. Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Karenanya di siklus manajemen ya, yang paling sederhana. Jadi neuroscience itu ciri-cirinya selalu memformulasi yang sederhana. PFC kita tuh nggak bisa lebih dari, ya jangan banyak-banyak ya, kalau bisa jangan lebih dari 5 gitu. Kalau misalnya saya punya tips, punya kiat-kiat, ada berapa? Ada 38 items. Wah, bagaimana aplikasikannya? Bohong aja ya, harus dihafal dulu gitu. Ini mudah kan? Ini kan sehari-hari Bapak Ibu kerjakan. Yang dibilang manajerial ya ini, manajemen ya ini. Paling gampang pakai ini bisa, pakai POAK. Saya suka pakai POAK, plan, organize, acting, control. Nah, ini setiap hari. Pokoknya intinya ada evaluasi, bikin rencana terus. Karena kita pengen continuous, yang kita inginkan continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kalau dihubungkan dengan executive brain, ini nanti skill kita dalam berpikirnya di executive brain ini, bagaimana merencanakan, terus fokus apa-apa yang goals, apa yang kita udah setting, ya kan? Nah, ada orang banyak yang kejebak juga. Fokus bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan berpikir kognitifnya secara kemampuan fleksibilitas kognitif kita berpikir. Terus gimana? Suruh fokus tapi suruh cognitive flexibility-nya harus ditingkatkan. Maksudnya, kita kan sudah setting goals, sudah menetapkan target dan segala macam. Untuk mencapai ke sana kita fokus gitu kan. Tapi kan kadang-kadang strategi yang kita terapkan, strategi kan adalah cara mencapai tujuan. Itu tidak selalu bisa. Kita bisa ganti dong. Nah, fleksibilitas gitu. Kita di tengah-tengah kita bisa ganti strategi untuk mencapai tujuan. Terus ngikutin, remember instruction, ya, multitasking gitu, ya. Nah, itu 4 itu. Kalau perlu target di awalnya, visi misi pun kalau perlu dirubah, kan gitu. Flexibility di situ. Jadi itu yang berkelanjutan. Kita continuous improvement. Nah, kalau COVID-19 berkaitan continuous improvement, bahwa pada saat sebelum pandemi kan ada kebiasaan lama nih positif. Kebiasaan lama itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, pada saat masa pandemi akhirnya kebiasaan lama yang negatif kita berhentikan, kebiasaan lama yang positif kita teruskan. Jadi kebiasaan lama yang kita berhentikan misalnya kemana-mana tadi nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Wah, ya kan? Kalau dulu hanya mau makan doang, cuci tangan. Terus sekarang habis memegang sesuatu yang nggak jelas, cuci tangan. Gitu. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Nah, kebiasaan baru positif, ya itu selama pandemi kita timbulkan pathway-pathway baru, terus bergabung dengan kita pertahankan kebiasaan lama positif. Jadi setelah pandemi itu, kebiasaan baru positif bercampur dengan kebiasaan lama positif. Itulah yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru yang benar. Gitu. Kalau kata new normal sendiri sudah kita kenal tadi ya, di Ukatuna, artinya new normal adalah, jadi gini, perubahan yang terus-menerus terjadi itu ya new normal. Nah, pada saat tadi kita balik sementara, di sini, bagaimana kita memberhentikan kebiasaan lama negatif, terus kita lihat kebiasaan baru positif. Itu pada saat pandemi ini, eksekutif brain ini kayak seperti landasan pesawat terbang ya, apa? Ya kayak airport sibukannya. Jadi otak kita tuh sibuk. Nah, executive function-nya ada beberapa ya. Ada respon inhibition, working memory, dan seterusnya. Nah, kalau kita sederhanakan 3 utama yang paling penting. Working memory, kemampuan kita mengingat, kita melatih sementara gitu. Terus kemampuan kita inhibitory control, artinya kita bisa mengendalikan gaya hidup kita bisa mengendalikan kemampuan yang impulsif.
ya kan, tanpa rencana. Terus sama kemampuan kita tadi, cognitive flexibility. Nah, executive function ini, ya, ini adanya di sini nih otaknya. Ini yang dibilang prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ada dibagi-bagi, ya. Di prefrontal cortex itu ada yang di depan yang namanya dorsolateral prefrontal cortex. Ini orbitofrontal cortex, ini ACC atau anterior cingulate cortex, ya. Umumnya fungsi-fungsi ini dijalankan di depan sini. Nah, tapi ternyata keberhasilan seseorang tidak cuma berpikir, tapi punya mental toughness nggak? Dia mentalnya tangguh nggak? Gitu. Itu problemnya. Misalnya 2 orang resign, ya, disuruh resign, kasih duit sangon lah keduanya. Mereka punya latar belakang yang mirip-mirip gitu ya, latar belakang pendidikan sama, ini S2 juga misalnya gitu ya, ya kan? Latar belakang ekonominya juga sama, nah pas tanya kalau disuruh bikin usaha, buka usaha, kira-kira si A apa si B yang berhasil? Ternyata kita nggak lagi ngomong nggak sekedar pintar atau tidak pintar, tapi do you have a gut? Ya? Mereka yang berhasil itu yang mereka yang punya keberanian. Nah, kata mental itu di sini makanya kita sebut mental, ya. Jadi ini yang paling penting nih, gangguan mental toughness itu. Kita harus punya meningkatkan daya resiliensi. Resiliensi itu 2 yang atas dan positive thinking, ya. Ini 2 yang bawah. Ini ke sini internal, inner, ini sana eksternal. Jadi meningkatkan resiliensi kita yang paling utama terkait dengan inhibitory control, kita bisa mengendalikan emosi kita bisa mengendalikan gaya hidup kita. Jadi orang-orang yang mau pensiun itu dibilang post power syndrome itu nggak ada post power syndrome sebenarnya. Hanya karena mereka belum siap, belum terlatih, dan tidak bisa mengendalikan gaya hidup. Mereka tidak bisa menurunkan gaya hidup, jadi stay sini sementara duitnya udah. Resiliensi kalau keluar itu bilang komitmen. Ada orang komitmen itu bagi 2, komitmen terhadap goal yang kita tetapkan tadi, plan, fokus. Tadi plan, fokus, ya. Achievement orientation, ya, jadi ada attention. Nah, kalau positivity ke internal itu rata-rata adalah kita tentang orang Indonesia ini yang harus ditingkatkan level of confidence atau meningkatkan confidence level. Nah, keluarnya ini kita lihat orientasi belajar. Jadi perubahan itu bisa beberapa orang melihatnya itu suatu tantangan, ya. Jadi ada karena tantangan, wah ini menarik nih kalau saya pelajari ini. Nah, Navy SEAL itu dengan pendekatan neuroscience ini sarannya ada 5. Pertama, dalam mencapai target yang jauh kita breakdown target-target kecil. Jadi kalau kita lari berapa kilo gitu ya, 10 kilo kali atau half marathon atau full marathon, kita jangan mikir 42 kilonya langsung stres, ya. Kita mikir tahapan-tahapan. Sama kalau saya sering lari kelilingi situ Gintung tuh, kalau satu keliling satu gitu kan 5 kilo gitu ya. Itu kan jadi kita harus punya sasaran antara kira-kira kayak gitu. Kita stop dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu kalau di Navy SEAL dengan pendekatan neuroscience tadi. Jadi sasaran yang jauh dibagi sasaran arah, ya. Jadi misalnya kayak ini, kan jauh tuh kalau langsung 42 kilo ya kalau maraton tuh. Kita bikin sasaran antara, misalnya kita fokus 3 dulu, kalau nggak kerasa sampai sini, di depan tuh ada pohon, ini di depan ada pagar, dan seterusnya. Nah ini goal setting dan perseverance, resilience and grit tadi nih, ya, resilience ya, ini grit nih tadi ya. Nah, kata Navy SEAL itu juga mereka selalu semangatnya, spiritnya seperti kita disuruh, diwajibkan ngabisin, suruh makan gajah. Bayangin makan gajah tuh.
Kalau satu hari makan sekali makan nggak mungkin lah ya. Makan satu hari juga nggak habis. Itu bagaimana motivasinya? Kita potong, masak, sapinya kecil, terus pelan-pelan gitu. Sampai satu kaki habis, satu kaki habis, lama-lama habis gitu. Jadi dalam mencapai satu target, mengejar suatu goals gitu ya, kita harus ajak gitu, persisten terus ya, nggak usah patah semangat. Terus juga yang ketiga, the power of mental rehearsal and visualization. Jadi pada saat kita mencapai target, mencapai suatu tujuan atau target atau goals, gitu, kita kalau bisa visualisasi yang kuat, kira-kira nyampe ke sana apa aja yang dibutuhkan. Terus selama perjalanan, yang keempat, bisa mungkin menahan emosi. Jadi musuh kita cuma satu, musuhnya otak itu cuma emosi aja. Nah, dengan belajar neuroscience, dengan belajar pelatihan ini, kita sudah mengerti bagaimana meregulasi emosi si limbik itu dengan prefrontal cortex itu. Kita harus tenang ya, harus ambil jeda, atur nafas, minum air putih dan seterusnya. Terakhir, jangan lupa gitu ya, sempatkan tadi berbicara pada diri sendiri, berdialog sama diri sendiri. Terus kita harus yakin ya, sampai ini gambarnya I can do it jadi I can ya. Maksudnya jangan dibuang. Oke, kita percepat. Yang terakhir dari subtopik terakhir, diversity dan kecerdasan kolaboratif. Ingat dengan tadi di awal di VUCA ya, D-nya itu disruption ya. Tadi VUCA kan bahwa perubahan itu bergejolak terus, konfigurasi uncertain ya, sangat rumit dan membingungkan. Yang terakhir diversity. Kenapa diversity? Karena dengan ada disruption teknologi tadi, semua orang memiliki akses informasi yang sama, sementara sebelum itu juga sudah memiliki latar belakang yang berbeda. Bukan hanya agama, suku, ras, bahasa, kebiasaan, dan seterusnya, tapi juga terutama dua, yaitu memiliki latar belakang kemampuan literasi baca yang berbeda, ya. Yang kedua juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Nah, hari ini sebenarnya dalam bekerja sama, dalam memimpin tim dan seterusnya, kita seringkali tadi pilar yang sangat dominan mempengaruhi ya. Dominan di sini lebih dari 50%. Itu adalah pilar komunikasi. Nah, sebenarnya waktu itu kita training komunikasi aja yang baik dan benar. Nah, bikin pelatihan komunikasi efektif mungkin tidak sederhana itu ya. Artinya dulu kan sampai belajar ke Donald Power gitu ya, belajar kepribadian lah, gitu. Ada interstudi, ada macam-macam ya, ada London School gitu. Tapi bukan itu, tapi sebenarnya ya semua orang belajar lah ya, ada yang secara teori terus berarti. Tapi yang hari ini berkomunikasi, boro-boro katanya berkolaborasi ya, berkomunikasi nyambung aja susah gitu. Kenapa? Karena tadi tantangannya kita harus bisa, apalagi jadi leader ya, jadi pemimpin. Kan pemimpin itu yang baik kita adalah memimpin secara inklusif semuanya. Nggak bisa cuma memimpin yang mendukung dia aja dulu gitu kan. Bukan, harus semuanya gitu. Nah, tantangannya adalah dalam memimpin itu kita harus bisa berkomunikasi dengan segala macam keragaman tadi. Keragaman otak ya. Every brain is unique. Keragaman otak berpikir, bersikap, dan berperilaku. Pertama, ada perbedaan laki dan perempuan. Udah nggak bisa itu disamakan gitu ya. Kalau kita lihat dulu ya, awal-awal tuh neuroscience masih tahap awal ya. Roger Sperry yang meneliti memang otak kita itu kalau dibelah, ini bukan mitos otak kiri tekan, tapi memang secara fisik ada hemisfer kiri, hemisfer kanan. Bedanya ini, kalau yang laki ini yang di sebelah kiri ini, dia lebih banyaknya depan belakang ya. Tapi antar hemisfernya kurang banyak dibanding perempuan karena bandwidth ini bandwidth yang menghubungkan kiri kanan ini kita lihat ya, sini 1, 2, 3.
Ini namanya dibilang corpus callosum. Nah, perempuan tuh bandwidth-nya jadi lebih lebar, atau lebih banyak sambungan kiri kanan. Akhirnya dia bisa rasional, relasional kalau istilahnya Donna Markova. Itu rasional, relasional. Maksudnya relasional itu rasional sebelah kiri kecenderungan fungsi ya, karena relasional sebelah kanan karena hubungan dengan konseptual dengan sosial dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong rasional, emosional, kita lebih ngomongnya kepada PFC dan limbik. Tapi kalau kita ngomong relasional, rasional, relasional, itu maksudnya dia bisa nyebrang-nyebrang. Nah, makanya seakan-akan perempuan memiliki kemampuan berpikir lebih helikopter view, holistik. Ya, makanya sekarang banyak perempuan difavoritkan menjadi CEO. Nah, ada juga misalnya ukuran-ukuran lainnya, misalnya amigdalanya laki-laki mungkin lebih besar atau hipokampusnya perempuan yang lebih besar. Nah, artinya intinya laki dan perempuan itu berbeda. Cara kita ngomongnya pendekatannya juga berbeda gitu kan. Nah, yang kedua perbedaannya adalah perbedaan tentang masalah bukan dari bukan persis generasi, tapi lebih kepada digital native dan digital immigrant. Artinya digital native itu orang yang terbiasa. Sebenarnya dibilang digital native mungkin lahir aja sudah dalam hitungan digital. Gitu. Tapi nggak juga, kita usia yang 50, 60, 70 ada juga yang memang dia secara digital literasi digitalnya memang oke gitu kan. Kecenderungannya aja nih, born during after digital age gitu ya. Digital immigrant itu maksudnya yang senior berupaya masuk ke biar bisa ngomong dengan yang junior gitu ya. Kayak dibilang digital immigrant. Tapi ciri-cirinya banyak. Jadi buat kita hal biasa, buat mereka jadi aneh yang lebih mudah. Misalnya sebelum meeting minta dikirimkan gitu ya emailnya bahan meetingnya di WhatsApp iya gitu, di email iya gitu ya. Pada saat udah mau meeting ke kantornya gitu ya, kita mau diskusi, dia masih minta sekretarisnya untuk ngeprintin loh, dicetak gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya digital imigran. Nah, bagaimana dengan generasi-generasi lain gitu ya? Kita nggak bisa, kita tuh sering terjebak ya, otak nggak mengenal labeling gitu ya. Kamu milenial, saya kolonial, nah seperti itu gitu loh. Kecenderungannya memang milenial itu ada kas-kas gitu ya, misalnya kita kebiasaan. Karena alamnya berbeda gitu loh. Gig ekonomi akan boom ya, freelance worker semakin diminati, kerja multitasking akan menjadi kebiasaan. Nah, milenial dan Gen Z ini semakin minati bidang-bidang kerja yang skill bisa dilakukan secara freelance. Muncul tradisi baru ya, kerja dari rumah, dari kafe ya. Makanya kemarin co-working space jadi minati. Ini sebelum COVID ya. Nah, sebelum wabah COVID-19 layanan video telepon ini tumbuh biasa saja seterusnya. Ada generasi, kita bilang generasi X ya. Generasi X ini masih kalau secara internet literate ya atau media sosial itu menggunakan Facebook. Generasi Y dibilang menggunakan Instagram. Nah, Gen Z ini kita bilang Snapchat generation ya, yaitu pakai TikTok segala macam. Nanti yang lahirnya sekarang tahun ini itu kita bilang post Gen Z ya. Nah, mereka nanti mungkin disebut generasi corona atau generasi Zoom. Nah, itulah berkomunikasi dengan beda-beda. Terus bagaimana cara berpikirnya mereka beda-beda gitu loh. Cara ngambil keputusan beda. Tadi kita ingat ya di awal, selalu ingat, selalu sadar, naikkan tingkat kesadaran berpikir, selalu aktifkan PFC, jadi kita nggak gampang marah, apalagi bekerja sama, berkomunikasi sama orang lain yang memang preferensi berpikir dan perilakunya berbeda gitu ya. Nah ini 1, 2, 3 PFC, limbik, dan reptilian brain. Kalau mau disingkat, limbik dan reptilian brain berubah, disatukan jadi limbik dan PFC. Ingat aliran listrik itu keseimbangan aja ya. Nah ini tadi saya bilang David Rock itu based on nature-nya otak. Kalau dia terima reward tuh nggak terlalu itu ya, nggak direspon banyak. Tapi kalau negatif tetap. Nah ini ringkasan perkembangan riset otak dari Roger Sperry yang kiri kanan, terus Paul McLean membaginya ke 3 subbrain gitu ya. Tadi apa aja tadi limbik, reptilian brain gitu ya. Nah,
neokorteks. Terus Herman baginya kiri, kanan. Ini A, B, C, D itu kirinya kiri depan benar ya, ini korteks. Tapi B-nya bukan B belakang, B-nya tuh kiri yang di dalam, terus C yang di dalam gitu ya, yang di limbik gitu loh, D ya. Nah akhirnya menjadi begini, Herman itu bikin menjadi HBDI, Herman Brain Dominance Instrument. Jadi ini dari 4 tadi berdasarkan itu, ya. Terus dikembangin lagi dengan Jill Browning dan tadi kalau kolaboratif intelligence itu si Donna Markova dan Angie MacArthur ya. Kalau epigenetics itu Jill Browning. Mereka mengacu semua dengan 4 ini. Jadi Jill Browning ini 4 ini thinking ya. Ini thinking, preference cuma 4. Jadi semua orang tuh ini ciri-ciri pendekatan menurut saya. Dia pasti mengkonsep nggak banyak lah. Kan mudah ya. Berpikir yang 4 ini, berperilaku yang 3 ini. Ini yang lingkaran ini sama ini. Mudah kan? Pikir, perilaku. Berpikirnya 4, perilaku cuma 3. Nah, berpikirnya ini mengacu dari Herman Brain Dominant Instrument. Setiap orang ini mempunyai 4 ini, cuma berpikirnya. Tapi porsinya beda-beda. Ada yang birunya besar, ada hijaunya besar, ada sosial merah, kuning. Perilakunya juga ini nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Nah, cara tadi kan pola pikir, pola perilaku. Tapi ada juga yang disebut mind pattern. Jadi sebenarnya ini lebih kepada bagaimana pikiran sadar kita itu terproteksi. Tadi ingat ada working memory, ada inhibitory control, ada cognitive flexibility. Jadi ada attention ya di working memory itu. Ada orang attention-nya beda. Ada yang jadi gini, informasi itu flow informasi di otak diolahnya tuh pertama dia ada focus thinking, kita bilang ya, yang paling atas. Jadi dia perlu fokus. Terus setelah fokus dia konfirmasi keluar ke dalam, itu namanya sorting thinking. Terus begitu dia sudah oke, sudah nyaman, sudah dulu kalau ada yang belajar NLP itu dibilang building rapport, udah connect, udah berarti komunikasi udah bisa terjalin. Nah, masalah di masing-masing step itu orang berbeda-beda preferensinya. Ada yang fokusnya lebih kinestetik, ada yang fokusnya lebih kepada visual, atau lebih kepada auditory, suara. Nah, nanti sortingnya ada yang berbeda. Jadi kombinasinya ada 6. Jadi ada fokus thinkingnya di visual, terus sortingnya di auditory, kinestetik, dan seterusnya ada 6. Nah, tipe ini beda-beda gitu kan. Ini juga tahu, jadi benar-benar komunikasi itu kita nggak salah. Ada 4 bias yang terutama dibahas oleh Donna Markova ya, PhD ya, yang bikin buku kolaboratif intelligence. Dia pasangan sama, menulisnya bareng berdua dengan Angie MacArthur. Padahal di Donna Markova ini ibunya, ini Angie MacArthur ini mantunya. Jadi ini bu mertua sama mantu gitu kira-kira. 4 bias utama menurut penelitian mereka dalam buku ini ada 4. Tadi komunikasinya nggak nyambung karena nggak ngerti mind pattern, nggak ngerti masing-masing orang tuh punya prinsip berpikir dan berperilaku, akan bersikap yang berbeda gitu loh. Terus understanding, ya udah bisa komunikasi tapi nggak saling paham gitu ya. Nanti thinking talent tadi kan thinking profile, epigenetic profile ya, behavior profile. Terus perbedaan pembelajaran di learning-nya, ya. Yang terakhir baru ada trust apa enggak gitu. Nah jadi hubungan bisnis itu kan dasarnya adalah kepercayaan, trust. Kalau udah tidak ada trust, hubungan bisnisnya jangan diteruskan. Partnership juga begitu, atasan bawahan juga begitu. Kalau bawahan sudah tidak percaya sama atasan, diteruskan. Ini berikutnya kecerdasan kolektif. Kita lihat ya. Tadi lebih cepat dari sini ya. Kita akhirnya karena terkait dengan kolaboratif intelligence, sebenarnya sebelumnya lagi kalau di Runut adalah kecerdasan kolektif atau kolektif intelligence.
Kecerdasan kolektif ini mengacu pada kapasitas dan kemampuan gabungan kelompok atau tim melakukan berbagai tugas dan memecahkan berbagai masalah. Kecerdasan kolektif telah terbukti secara konsisten memprediksi kinerja kelompok. Ini termasuk baru ya si Chickersall ya, 2017 dia sudah menggunakan juga referensi jurnal atau penelitian dari psikologi dan neuroscience. Nah, pernah di komunitas kami di Indonesia, Dr. Tauhid bikin tulisan ya mengenai kecerdasan kolektif, kolegial, dan sistematik fungsional. Jadi di situ dibahas dia tulis dijelaskan bahwa ikan keadaan tertentu dia memiringkan tubuhnya gitu ya, sama derajatnya sama untuk memantikan sinar matahari ke lawan, jadi lawannya terkecoh, dipikir silau ya gitu ya. Nah ini perbedaan IQ atau intelligence question dan CQ. IQ dan CQ itu bedanya adalah dimensi sosial, trik CQ itu kolaboratif intelligence atau kolektif di sini juga. Dimensi sosial kemampuan kelompok untuk mencapai satu kesatuan tujuan, tindakan dan pikiran. Tim dengan tingkat CQ yang tinggi mencapai keadaan saling ketergantungan dan mengalir saat bekerja. Jadi ada orang yang IQ-nya tinggi tapi nggak bisa bekerja sama, bisa kolaboratif. Ternyata bukan IQ karena CQ lah. Dengan CQ dia tahu dia strength-nya di mana, kelebihan dia, kelemahannya di mana. Tapi dia bisa membaca orang lain kelebihan di mana. Dia akhirnya merasa saling membutuhkan. Kita diciptakan beda-beda ya biar saling membutuhkan. Nah ini juga kecerdasan kita kembangin lagi, tadi ada kolaboratif, ada kolektif, kecerdasan berkoloni, nggak asik ya kita sebut. Kecerdasan bersekutu kali ya. Jadi namanya swarm intelligence is the collective behavior of the centralized self-organized system, natural or artificial. Concept is employ work on artificial intelligence. Expression was introduced oleh siapa? Oleh Gerardo Beni dan King Wang ya. Ini kita lihat nih, burung-burung ini membuat formasi kan sering ya. Ini ada sudutnya nih, nggak main-main ada hitungannya. Ini kita lihat sini ikan ya, ikan kecil ceritanya membentuk berkumpul seakan-akan membentuk ikan besar. Jadi ikan ini takut. Kita lihat, nah ini bagaimana dia membuat kayak mulai kerajinan ya, bayang itu sangkar sarangnya ini kan nggak main-main ya, heksagonal apa segalanya ada ukurannya. Jadi yang paling penting di kecerdasan kolektif, kolegial atau bersekutu, koloni. Pertama, masalahnya kalau mereka berkelompok ya menjadi membuat satu kecerdasan berkelompok itu, pertama kalau dia berkelompok itu golongan tertentu atau segala macam, karena ada predator, karena ada musuhnya. Jadi mereka bersatu bekerja sama untuk melawan predator, melawan musuhnya. Yang kedua, selalu ditanya DOD-nya. DOD itu domain of danger-nya di mana gitu. Yang ketiga, ini syarat-syaratnya ya di kolaborasi, ada rule dan role. Jadi dalam satu kelompok itu peranan saya apa, aturan mainnya gimana. Ada pola kan. Polanya seperti apa kayak tadi kami sebut. Yang ini juga keegoisan bersama ya. Ini yang nah ini definisinya. Ini yang sama buku yang tadi ya. Jadi ini buku pertama, yang tadi buku kedua. Jadi ukuran kemampuan kita untuk berpikir dengan orang lain atas dasar apa saja yang penting baik bagi kita semua. Jadi ringkasannya seperti ini. Ringkasan CQ, collaborative question. Ya. Nah, yang pertama bahwa competitiveness hari ini berdasarkan kajian neuroscience juga dihindari ya, karena kan nuansanya nggak enak ya, bersaing itu berdarah-darah gitu. Makanya dulu ada istilah red ocean, terus ada blue ocean, karena jenuh berkompetisi akhirnya, apalagi generasi yang tadi, yang generasi baru ya, milenial dan seterusnya, mereka lebih suka kolaborasi. Jadi instead of competitiveness, then they are doing collaborativeness ya. Jadi nanti keluarin strategi collaborativeness kalau di strategic management. Terus yang kedua, market share dan mind share. Jadi maksudnya kalau market share dulu tuh ngomongnya selalu rasional ya,
pendekatan secara analitis, prosedural. Tapi juga harus berimbang relationalnya. Ada lagi yang bilang hard share ya. Ya boleh aja gitu, artinya lebih kaya gitu ya. Dan yang paling penting adalah setiap orang itu karena dibuktikan secara ilmiah, kajian ilmiah tadi secara risetnya bahwa memang everybody is unique. Dari mana? Konektan setiap manusia tidak ada yang sama gitu. Oleh karena itu kita fokus di strength-nya gitu kan. Ya kan? Nah, tadi juga neuroplastisita bahwa otak itu bisa berubah-ubah, beradaptasi, bisa agile ya. Jadi jangan memfokuskan lagi, memvonis satu orang nggak bisa berubah. Dan lucunya ini trennya nanti lebih karena masing-masing menyadarkan strength-nya di mana sehingga mudah berkolaborasi. Jadi bukan kompetensi base yang penting, tapi strength base. Jadi fokusnya di strength. Jadi CQ tadi kalau ingat nggak tadi? Perlu fondasi, implementasi, dan optimalisasi. Di fondasi itu kan ada mindset, skill set, action set. Jadi CQ itu sebenarnya terkait dengan skill set. Ya, buat apa ada orang pinter skill di satu bidang tapi dia tidak bisa bukan berempati, dia tidak tahu dia plusnya di mana, orang lain plusnya di mana sehingga dia bisa kolaborasi. Kalau enggak dia pokoknya orang lain harus ikut dia, susah, nggak bisa. Akhirnya kerja sendiri sama kerja 10 orang sama aja. Dan yang paling penting adalah harnessing diversity. Jadi keberagaman yang semakin lebih beragam gara-gara tadi kemajuan teknologi informasi gitu ya. Kan semua orang punya akses informasi yang sama gitu ya. Nah, diversity sebenarnya potensi, bukan satu ancaman. Tapi kita harus bisa mengelolanya. Kalau kita nggak bisa mengelolanya dan komunikasinya terus destruktif, akhirnya bubar. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, masing-masing individu tahu kelebihannya apa, ya, dan dia tahu kekurangannya apa, dan dia tahu kekurangan dia ada kelebihan di kelebihan orang lain, gitu. Akhirnya merasa membutuhkan, mereka saling berkontribusi, kreatif, kolaboratif, gitu, inovatif, akhirnya lebih produktif. Ya, tadi diversity, bagaimana mengombinasikan male, female brain. Tadi pola pikir beda loh, yang abstrak, yang konkret, yang divergent thinking, convergent thinking, dan seterusnya. Terus tadi ada generation gap ya, local wisdom, digital native, immigrant, level of thinking, mental capacity, level of task. Jadi kita sudah sebutkan semua. Nah, ini paling penting tadi kan, mengenal diri lebih dalam, terus akhirnya bisa memahami orang lain. Yang paling sulit adalah bagaimana orang lain bisa mengerti diri kita. Jadi berkelam communication ini jangan sampai intentionnya si narasumber maunya gimana, tapi nggak berdampak. Seringkali orang berpromosi tapi nggak ada yang beli karena intention dan impact-nya ada gap. Yang bagus bagaimana? Yang kalau begini lebih bagus dari yang sebelumnya. Tapi yang lebih bagus lagi seperti ini, intention sama dengan impact. Jadi slide terakhir ini dibilang the platinum rule. Treat others as they want to be treated. Nah, ini saya dapat dari pelajaran Human Genetics. Nah, ini dari Tony Alessandra. Baik, saya rasa itu aja, mudah-mudahan dapat bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.